Ya, Bro Adi, silakan Bro Adi. Ya, salam Pak Yosef Roy, Malam. tim Arizona dan teman-teman semua, manusia Elohim. Puji Bapak Yahweh, berkat kebenaran firman hari ini sangat dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Dan biarlah itu semua boleh terus berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kita. Pak Yosef, aku izin untuk membacakan Efesus 4 ayat 1 sampai 16, agak panjang sedikit kalau boleh, Pak. Ya, silakan. Ya, judul perikopnya adalah Kesatuan di dalam tubuh. Ayat pertama, oleh karena itu, aku, tawanan dalam Tuhan, menasihati kamu agar menjalani secara layak panggilan yang kamu telah dipanggil, dengan segala kerendahan hati dan kelemah lembutan, dengan kesabaran, saling sepenanggungan seorang terhadap yang lain di dalam kasih, sambil berusaha memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh, seperti juga kamu telah dipanggil dalam satu pengharapan panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Elohim dan Bapa dari segala sesuatu, yang ada di atas segala sesuatu, dan melampaui segala sesuatu, bahkan di dalam kamu semua. Namun kepada masing-masing dari kita telah diberikan anugerah sesuai dengan takaran pemberian Hamasyah. Oleh karena itu, dia berkata, seraya naik ke tempat tinggi, dia menggiring tawanan dan memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Dan bahwa dia telah naik, apakah itu? Selain bahwa dia pun pertama-tama telah turun ke bagian bumi yang lebih bawah. Dia yang telah turun adalah juga dia yang telah naik ke atas segala langit, sehingga dia dapat menggenapi segala sesuatu. Dan sesungguhnya dia sendiri telah memberikan rasul-rasul dan nabi-nabi dan penginjil-penginjil dan gembala-gembala serta pengajar-pengajar untuk perlengkapan orang-orang kudus dalam pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Hamasya, hingga kita semua dapat tiba pada satu kesatuan iman, pengenalan penuh akan Putra Elohim sebagai manusia sempurna menuju taraf kedewasaan kepenuhan Hamasya, sehingga kita tidak lagi menjadi kanak-kanak yang diombang-ambingkan dan terbawa oleh berbagai angin pengajaran dan tipu daya manusia dalam kelicikan dengan cara penyesatan. Sebaliknya, dengan mengatakan kebenaran di dalam kasih, kita dapat bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Hamasyah, yang adalah kepala, yang daripadanya seluruh tubuh yang tersusun rapi dan terjalin erat melalui topangan setiap persendian sesuai dengan daya kerja dalam takaran eh, setiap masing-masing bagiannya sedang mengerjakan pertumbuhan bagi pembangunan dirinya sendiri sendiri dalam kasih. Jadi eh, saya hanya ingin menyampaikan kita akan terus diproses, ya, karena proses itu adalah bentuk pemurnian kita. Makanya kita harus dewasa secara iman dan kerohanian, karena taraf yang akan diangkat itu haruslah mempelai, kualitas mempelai, Pak Yosef Roy. Jadi di sini juga teman-teman, kita harus rela menderita, kita harus berkorban, dan kita perlu untuk berjuang. Maka tadi juga Pak Yosef Roy mengatakan proses ketika kita dibenci di dunia ini, kita teraniaya, bahkan kita dikucilkan, dan banyak sekali hal-hal yang lain. Nah, makanya kita di sini dituntut untuk eh, tahan menderita, rela menderita, bertahan sampai akhir. Karena kita akan terus diproses. Kita akan terus diproses. Mau nggak mau, seperti yang tadi. Kalau mau cantik, harus bersedia diproses setiap hari. Ya, kalau tidak mau memproses, ya itu kita lihat hari-hari belakangan ini akan dipisahkan, akan tersingkirkan, ya, membangkang, memberontak. Itulah orang-orang yang tidak mau diproses, membangkang dan memproses, keluar, dicampakkan keluar. Nah,
Memang kalau proses itu memang menentukan kualitas, keaslian, dan kemurnian seseorang. Apakah mau taat dan setia untuk menjadi anak karena Bapa kita Yahweh, untuk menjadi murid karena guru kita Yesua HaMasiah, taat menjadi sahabat yang setia, taat menjadi seorang hamba yang setia. Dan memang semua itu tidak gampang. Makanya kita perlu semakin erat, semakin dekat, tinggal menempel, melekat dengan Bapa Yahweh di dalam Yesua HaMasiah. Dan di dalam setiap tuntunan Ruah Yahweh Elohim di hari-hari terakhir ini. Tidak ada bagian lain, tidak ada urusan yang lainnya. Jangan terkecoh, jangan tertipu dan terperdaya. Konsentrasi kita di hari-hari ini hanya Bapa Yahweh Yesua HaMasiah. Dan di dalam setiap tuntunan Ruah Yahweh Elohim. Teman-teman, kita tetap kuat, tetap semangat. Kita sudah luar biasa sampai ke detik ini. Sampai kepada momen ini, kita terkumpul di dalam pelayanan menorah juga yang sangat luar biasa. Dan saya sangat diberkati. Dan saya merasa Bapak Yahweh begitu berkenan di dalam pelayanan menorah ini. Sehingga kita boleh semakin diperlengkapi menjadi manusia-manusia Elohim yang akan dibawa semakin naik ke level mempelai Yesus Masih. Terima kasih teman-teman semua. Saya sangat diberkati dan saya sangat merasa juga tadi ketika pujian penyembahan itu di kita sama-sama memuji dan menyembah itu, wah itu memang indah sekali. Kasih karunia dekapan Bapa Yahweh itu begitu bisa kita rasakan lewat setiap penyembahan kita, lewat setiap worship kita. Bapa Yahweh dahsyat. Terima kasih Pak Yosef Roy dan teman-teman semua. Haleluya. Terima kasih Bro Adi. Kita harus paham bahwa Dafar Elohim mengatakan pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Ya, dan Elohim akan menopang, membuka jalan keluar. Dan segala pencobaan yang kita di dunia ini dibandingkan dengan kemuliaan yang akan diberikan Bapak Yahweh kepada saudara dan saya, itu tidak sebanding. Tidak sebanding. Ya, di dalam Ibrani 12 ayat yang keempat, pergumulan kita melawan dosa dan melawan kesulitan-kesulitan itu belum sampai meneteskan darah, ya, belum sampai mencucurkan darah. Kita dapat anugerah yang luar biasa di detik-detik terakhir, di tempat kita masing-masing, di mana pemeliharaan Bapak Yahweh luar biasa, ya. Kita ada di, walaupun di Indonesia atau di mana saja, anugerah itu masih terus boleh kita dilingkupi oleh penyertaan Bapak Yahweh. Ya, terima kasih Bro Adi.